Bab 1126. Suara Madam Du dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan yang luar biasa. Baginya, hanya wajahnya yang dia miliki, dan itu semua adalah kepercayaan dan ketergantungannya untuk hidup. Jika wajahnya hancur, maka hidupnya juga akan begitu. Tidak ada dukungan, jadi pernyataannya tidak mengkhawatirkan. Dan menghancurkan seorang gadis muda dan cantik seperti Ye Qingmei sebelum meninggal bisa membuatnya merasa terdistorsi. Tapi Lin Yu melihat penampilannya yang tegas dan kejam, tetapi dia tidak memiliki gugup atau khawatir sedikit pun. Sebaliknya, dia menyeringai ringan, bersandar di kursi, mengangkat kaki erlang, dan berkata dengan tenang, "Saya akan memberitahu Anda keputusan saya secara langsung. Yah, aku tidak akan pergi ke Shenhanhai denganmu. Mengenai apa yang ingin kamu lakukan dengan Qingmei, silakan lakukan sendiri." Begitu kata-kata itu jatuh, Lin Yu memberi isyarat langsung, seolah-olah dia benar-benar tidak peduli tentang hidup atau mati Ye Qingmei. Nyonya Du tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika dia melihat ini, tubuhnya membeku di tempat seperti membatu. Dia menatap Lin Yu dengan kosong sejenak dengan wajah tidak percaya. Dia tampak tertegun dan berkata dengan marah, "He Jiarong, kamu tidak percaya aku berani Ye Qingmei, kan? Oke, kalau begitu aku akan meminta seseorang untuk mencukur wajahnya sekarang." Lin Yu bahkan tidak melihatnya secara langsung, mengambil tas Ye Qingmei untuk dimainkan, dan berkata dengan ringan, "Terserah." Pria benar-benar hal yang kejam. Nyonya Du memarahi dengan marah, tubuhnya sedikit gemetar, mengatakan bahwa dia telah mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon. "Halo, Nyonya Du." Suara rendah seorang pria terdengar di telepon. "Kamu, sekarang, segera cukur wajah wanita itu dan bawa telepon padanya. Aku ingin mendengar dia berteriak." Nyonya Du dengan dingin memerintahkan kepada anak buahnya, dan ketika dia berbicara, dia melirik Lin Yu dengan dingin, berharap Lin Yu bisa kembali ke masa lalu setelah mendengar teriakan ketakutan Ye Qingmei. Tapi yang mengejutkan, Lin Yu masih terlihat tenang dan tidak tergerak sama sekali. "Maaf, saya tidak bisa melakukannya." Pada saat ini, pria di ujung telepon berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, tubuh Nyonya Du bergetar tiba-tiba, dan dia melihat telepon di matanya dengan heran. Setelah memastikan bahwa itu adalah bawahannya, dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu katakan?" "Maaf, Bu, saya tidak bisa melakukannya." Pria di ujung sana berkata dengan ragu-ragu. "Tidak bisakah kamu melakukannya?" Nyonya Du membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Beberapa dari dia tidak bisa mempercayai telinganya, dia hanya mengira bawahannya gila. Bawahannya yang telah membesarkan selama lebih dari 10 tahun selalu mematuhinya, tapi sekarang berani menolaknya. "Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Apa kamu gila?" Tubuh Madam Du gemetar karena marah dan dikutuk dengan wajah merah. Tetapi pria di ujung telepon itu diam. Nyonya Du memandang Lin Yu dengan ekspresi tenang di matanya, ekspresinya semakin marah, dan berteriak di ujung telepon, "Brengsek, jawab aku, apakah kamu ingin mengkhianati?" Dia tidak ingin membelot, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, suara muram terdengar dengan santai dari pintu. Pada saat yang sama, suara ini juga berdering di ponsel Nyonya Du. Nyonya Du tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu masuk restoran, tetapi sebelum dia bisa melihat orang yang berbicara di pintu masuk restoran, dia melihat sosok hitam besar dengan cepat terbang ke arah meja. Lin Yu tampaknya memiliki mata di belakang kepalanya pada saat bayangan hitam datang, tubuh dan kepalanya tiba-tiba miring, dan dia hampir tidak bisa melarikan diri. Ledakan. Bayangan hitam terbang menghantam meja dengan keras, terus berguling oleh kelembaman, dan jatuh ke tanah dengan keras. Nyonya Du kaget dan tertegun, dan buru-buru mundur selangkah dan melompat ke samping. Ketika dia melihat lebih dekat,
dia menyadari bahwa sosok hitam yang tergeletak di tanah sebenarnya adalah orang yang dia ajak bicara. Saya melihat tangan dan kakinya terlipat di belakangnya dengan postur yang aneh dan diikat. Ekspresi wajahnya juga menyakitkan, dan telepon genggam diikatkan di lehernya. Bum bum bum. Sebelum Nyonya Du bisa kembali ke akal sehatnya, 3 bayangan hitam terbang dan menghantam tanah dengan keras. Beberapa orang, seperti pria yang terlempar, semuanya diikat dengan 5 bunga. Para pengunjung di beberapa meja di restoran tiba-tiba berubah wajah ketika melihat pemandangan ini. Tanpa kata, mereka bangkit dan pergi dengan cepat setelah memindai kode QR untuk memeriksa. Pelayan di restoran tiba-tiba bingung dan tidak berani berbicara. Dia diam-diam bersembunyi dan memanggil polisi. Seperti yang diketahui semua orang, identitas Lin Yu lebih tinggi dari polisi. Nyonya Du melihat beberapa pria di tanah yang diikat oleh 5 bunga. Kulitnya berubah drastis, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria yang dia kirim untuk menjaga Ye Qingmei akan diikat secara bergantian. Ye Qingmei. Dia menggelengkan hatinya, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pintu restoran. Benar saja, salah satu dari 4 atau 5 orang yang berjalan di pintu itu adalah Ye Qingmei. Pada saat ini, Ye Qingmei menatapnya dengan wajah tenang dan mata dingin, dengan gelombang kemarahan di wajahnya. Nyonya Du melihat Ye Qingmei yang tidak terluka dan Lin Yu yang bahagia. Dia tiba-tiba menyadari, membuka mulutnya, dan menatap Lin Yu dengan takjub. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Jadi kamu tahu aku akan menculik Ye Qingmei, jadi apakah Anda mengirim seseorang untuk menyelamatkannya? Tidak mungkin. Bagaimana Anda tahu? Dia tidak memberi tahu siapapun tentang tindakannya kali ini kecuali untuk bawahannya. Sekarang bawahan ini diikat. Itu pasti bukan rahasia dari bawahan ini, dan Ye Qingmei tidak memiliki apa-apa ketika dia datang bersamanya. Dia defensif, jadi dia tidak mengerti mengapa Lin Yu mengetahui rencananya sebelumnya dan juga menyelamatkan Ye Qingmei sebelumnya. Sebenarnya, aku tidak menyangka kau begitu berani menangani Qingmei di sini. Lagi pula, tempat ini milik kota, bukan dus manormu. Lin Yu tersenyum pada Nyonya Du, dan berkata pada dirinya sendiri, tapi aku tahu kamu memiliki hubungan khusus dengan Rong Hesu, jadi di celah sesaat setelah kematian Rong Hesu, kamu kebetulan datang ke sini untuk bekerja, dan lagi saya kebetulan bertemu dengan Alice King, jadi saya secara alami harus memikirkannya sedikit lagi, jadi saya meminta saudara laki-laki saya untuk mengikuti saya secara diam-diam dan memeriksa sekeliling, tetapi saya tidak berharap mereka menemukan Anda. Berbicara tentang Lin Yu, dia menyerahkan kembali tas itu kepada Ye Qingmei, dan pada saat yang sama tersenyum pada Nyonya Du. Lain kali, ketika Anda mengikat orang lagi, ingatlah untuk menemukan seseorang dengan kemampuan yang lebih baik. Meskipun Nyonya Du sangat kaya dan memiliki koneksi yang baik, stafnya bukanlah ahli seni yang mendalam, jadi dia dengan mudah ditemukan oleh Bu Cheng dan Bai Rentu. Nyonya Du, saya dengan ramah mengundang Anda makan malam, tetapi saya tidak mengharapkan Anda memperlakukan saya seperti ini. Ye Qingmei berkata kepada Nyonya Du dengan suara yang dalam. Dia membungkukkan dadanya dan sangat marah. Dia mengundang Nyonya Du makan malam karena kebaikan aslinya. Dia tidak menyangka cara Nyonya Du begitu tercela. Jika Li Zhensheng dan mereka tiba tepat waktu, dia akan benar. Saya tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Nyonya Du memiliki wajah cemberut dan tidak berbicara. Matanya menyapu wajah Lin Yu dan Ye Qingmei, dan kemudian sepotong debu mati melintas di matanya. Tanpa kata, dia meraih pisau meja di atas meja dan membantingnya ke lehernya. Tertembus.